Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya pembelajarannya. Nah, sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hakaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya saya ingin tahu dulu nih yang hari ini Aisyah, mana Aisyah? Oke, Ataya. Oke, Ataya hadir. Bayu Segara. Oke, Bintang Numiryani. Oke, Cikita. Baik. Kemudian Evan. Farhan. Ferdi. Gilang Rizky. Baik. Jihan. Juanda. Mikael. Dian Muhammad Aurelio. Baik. Oke, baik. Reski. Rania. Hadir. Saska. Tia. Yuk kembali untuk materinya karena kita hari ini akan berhubungan dengan materi yang sudah kita lalui kemarin itu tentang organ pencernaan ya. Nah, jadi di dalam organ pencernaan itu kita nanti ada berhubungan dengan nanti kalau simak ya video yang ingin saya tampilkan. Satu pelajar jatuh pingsan saat mengikuti upacara hari jadi ke-112 pemerintah kabupaten. Selain karena cuaca yang terlalu panas, rata-rata korban mengaku belum sarapan saat mengikuti upacara tersebut. Memang dari banyak karena dari dulu mau belum sarapan kayak. Ada yang juga mungkin cuma sarapan kayak serial itu. Dari mana? Ada dari pelajar santri juga ada. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Agus Ailius melaporkan. Oke, tadi sudah disimak. Tidak sarapan. Coba saya ingin bertanya, mengapa kita harus sarapan ketika mau beraktivitas atau mau berangkat sekolah? Biar kuat. Oke, ada lagi? Selain biar harus kuat, agar apa? Agar belajar menjadi maksimal. Ada lagi? Oke, terima kasih ya dua orang ini ya. Ada lagi? Yang perempuan mungkin dan laki-lakinya sudah 2 orang yang menyampaikan pertama biar kuat, biar belajar harus dapat maksimal. Ada yang perempuan mungkin ada yang bisa berkomentar? Oke, kalau tidak ada maka saya sampaikan bahwasannya sarapan itu sangat penting ya. Kita perlukan apalagi seusia kita ya, seusia kalian. Karena apa? Karena dengan bersarapan kita akan mendapatkan asupan energi. Maka
di dalam aktivitas kita sehari-hari itu akan terjaga kondisi tubuh kita itu dapat terhindar dari yang namanya kelelahan. Karena apa? Karena dengan makan kita mendapatkan asupan energi. Nah, asupan energi itu penting salah satunya untuk tubuh kita ketika melakukan aktivitas. Ya, nah baik anak-anak semua. Dari video tadi kita hubungkan dengan proses pembelajaran di hari ini, salah satunya yaitu berhubungan dengan bagaimana peran makanan itu terhadap tubuh kita. Jadi kita kalau makan itu jangan salah makan, ya. Ketika kita sarapan atau makan siang itu kita jangan asal makan. Artinya apa? Karena kalau misalkan hanya makan yang banyak mengandung karbohidrat saja, itu akan berdampak. Masalah itu dengan sebaik-baiknya supaya kita tahu, oh ini penyebabnya ini, masalahnya ini. Maka kita harus cari tahu masalah itu dengan solusi. Nanti kita solusinya dengan cara apa? Dengan cara mencari permasalahannya itu melalui media yang kalian nanti cari. Misalkan dari Google, dari YouTube, ya. Makanya semuanya handphone siap ya untuk belajar nanti. Paham ya? Oke. Kalau sudah begitu, kelompok sudah dibuat ya. Kita kelompok sudah dibuat. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ini, kita akan menampilkan tujuan pembelajaran di hari ini. Ya, tujuan pembelajaran di hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan Nah, tujuannya adalah yang pertama, ya. Yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab penyakit pada sistem pencernaan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan penyakit pada sistem pencernaan dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah kita berdiskusi, peserta didik dapat menerapkan pola gizi seimbang pada tubuh kita dalam kesehariannya, ya. Seperti tadi saya bilang tadi, kita makan hanya asal jalannya, tetapi kita harus melihat takaran gizi itu di dalam tubuh kita, ya. Misalnya mengandung apa yang perlu kita butuhkan. Nah, nanti di sini akan ada video selanjutnya yang harus kita simak bersama-sama. Jadi itu contoh bagaimana sih story organ di dalam tubuh kita. Nah, yang sayang dengan organ tubuh kita itu siapa? Kalau bukan diri kita. Maka kita harus selalu menjaga organ itu dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, jadi kita hari ini mau ngapain? Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Pertama, nanti kita akan belajar secara berdiskusi, ya. Karena kelompok sudah dibuat, kita nanti akan belajar berdiskusi, memecahkan masalah yang berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi di tayangan tadi itu, di video tadi itu nampak, ya. Pernah kita mungkin melakukan makan apa aja yang penting enak, yang penting banyak, yang penting kenyang. Tapi tahu-taunya besok sakit perut, ya. Kalau misalkan dilakukan terus-menerus kita lakukan makan itu bahkan bisa mengakibatkan yang namanya kanker, ya, gangguan saluran pencernaan seperti mah, gangguan ginjal. Nah, itu masalah yang berhubungan dengan makanan yang erat dengan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, untuk itu di dalam pembelajaran ini Bapak akan melakukan 3 proses penilaian. Pertama, nilai sikap, ya. Nilai sikap itu akan dilakukan nanti sejauh mana antusias kalian dalam melakukan proses pembelajaran hari ini melalui observasi, ya. Yang kedua, nanti akan dilakukan proses penilaian pengetahuan.
Jadi nanti kalian selain ada lembar kerja kelompok juga ada yang namanya lembar soal untuk dikerjakan secara individu. Lalu yang ketiga, kalian akan melakukan kegiatan penilaian keterampilan. Nah, keterampilan itu salah satunya masalah yang akan kita angkat sesuai dengan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, ya, seperti itu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Dari video tadi, bagaimana? Kenapa kita harus makan? Penting tadi sudah disampaikan. Apa yang kita makan tadi pagi perlu menjadikan bahan evaluasi kita, ya. Mungkin ada yang tadi pagi makannya hanya mungkin nasi goreng, ada nggak? Ada nasi goreng. Pasti nasi goreng itu sangat erat dengan hubungan dengan kegiatan konsumsi kita sehari-hari, ya. Ada yang makan nasi goreng, ada yang makan bubur mungkin ya. Nggak ada, oke, nggak ada. Silakan ketua kelompok maju ke depan. Satu kelompok ada dua ya. Kelompok satu mana? Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oke, kelompok 5. Oke, mohon perhatikan dulu sebelum kalian melakukan langkah-langkah selanjutnya. Pertama, ya, kita cari tahu masalah yang tadi berhubungan dengan yang ada di dalam cerita itu, ya. Nah, ini saya tampilkan lagi videonya. Oke, ya. Dari nah, masalah apa tadi yang ada di video? Masalah nggak sih itu pada kehidupan kita? Masalah, ya. Nah, untuk itu silakan kalian buka LK-nya. Nanti LK itu satu kelompok dua LK. Jadi nanti kalau yang ada 4 orang berarti satu LK 2 orang, yang 5 orang, ya, berarti yang 1 3, yang 1 2. Nanti dikerjakan dari masalah tadi. Silakan dibaca dulu teks, ya, atau petunjuk dari LK ini, ya. Dibaca dulu cara mengerjakannya, ya, seperti misalkan, ya, pertama kalian isi dulu nama anggota kelompoknya, ya. Kemudian kalian setelah itu baca secara seksama apa yang ada di dalam teks, solusi dari permasalahan itu, ya. Nah, nanti kalian silakan dikerjakan petunjuk-petunjuk latihan LKPD yang ada di soal tersebut, ya. Nah, kemudian bila di soal itu tidak ditunjukkan misalkan jumlah berapa yang harus kalian cari misalnya, ya, itu kalian cari semaksimal kalian dapatkan di kelompoknya, ya. Paham ya? Ya, paham nggak? Oke, baik. Nah, waktu pengerjaan LK ini kalian lakukan kurang lebih waktunya 20 menit, ya, mulai dari sekarang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan. Kalau yang nggak masuk itu. Oh iya, Bapak, ya, silakan. Ya. Nah, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham cara mengerjakannya? Oke, kalau sudah paham, kerjakan mulai dari sekarang. Nah, kamu sekarang cari masalahnya, langsung aja. Apa sih masalah yang terjadi dalam video tadi? Yo, silakan cari ya. Nah, nanti kamu cari permasalahannya. Kenapa seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu? Cari dari buku paket atau dari internet atau dari YouTube, ya. Misalkan handphonenya dimanfaatkan, ya, silakan. Ya, udah kan itu di video ini kan? Nah, kamu sudah jawab. Pak Adam.
tadi ya, beberapa penyakit dengan selain tadi ya, selain yang ada di dalam video tadi ya. Kemudian penyebabnya apa ya? Jadi sekitar jantung panjangnya di angka 8 ya. Ya, silakan. Ya, yang masalah ini, yang masalah di video ini kan sama kan? Nah, kamu cari masalahnya. Apa masalah yang terjadi dari gambar video tersebut? Nah, ini. Ya, gitu ya. Kemudian kamu cari kenapa penyebabnya gitu ya. Di sini kan bisa menurut pendapat kalian apa penyebab yang ada di dalam masalah. Iya. Dibaca ya teks apa petunjuknya. Semuanya lihat dengan lembar kerja selanjutnya. Nah, ya dibaca ya secara. Ya. Kelompok jawabannya sama. Jadi kalian nanti mencari permasalahannya itu atau penyelesaian masalahnya itu dilakukan secara bersama-sama. Mas, terima Sarapan. belum sarapan. Nah, itu sama sebenarnya. Masalahnya sama. Sama orang yang makan. Ini kan dapat dari makan. Ya, sebenarnya. Nah, ini kesimpulan. Tadi kan kamu sudah menyimak video, kemudian kamu sudah menjawab beberapa pertanyaan juga, ya. Nah, iya, menurut kamu kesimpulan itu menurut kamu ya, menurut kamu dari apa yang kamu tadi lihat tentang permasalahannya tadi sudah disimak. Nah, kesimpulannya apa? Ya. Ya ini yang satu LKPD-nya udah. Oke. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 sudah ya. Kelompok LKPD sudah selesai. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah dirangkum ya. Udah. Oh ya, silakan. Oke ya. Oke, udah ya kelompok 3. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 3 dikit lagi. Oke. Oke anak-anak semua mohon perhatian ya. Karena kita waktunya tadi udah ada beberapa teman kalian yang sudah selesai ya. Waktunya juga sudah mendekati udah ada ya. Kelompok 1 coba kelompok 3 ya.
3 silakan dipresentasikan hasil LKPD-nya. Ya. Ya, satu LKPD-nya udah kan? Nah, silakan dipresentasikan di depan. Ya. Ayo tunjuk. Oke, ayo. Berempat. Ya. Jadi nanti silakan dibagi-bagi ya. Nah, karena pertama ya, kelompok ini pertama tadi selesai LKPD-nya, silakan dipresentasikan. Ya. Jelaskan apa yang sudah kalian dapatkan dan temukan. Ya, dibagi-bagi, silakan nanti pembawanya, moderatornya, ya. Ayo, silakan dipresentasikan. Ya, teman-teman yang lainnya silakan menyimak apa yang sudah didapatkan kelompok 3. Ya, silakan. Ini aja. Ya, silakan di sampingnya aja. Ya, oke. Dari permasalahan yang tadi, permasalahannya yang kalian dapatkan. Ya. Suaranya ya agak kencang biar temennya dengar. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa masalah yang terjadi pada video tersebut? Obesitas. Ya. Penyebab masalah yang terjadi pada video karena terlalu banyak makan, tidak menjaga kesehatan dan kurang olahraga. Oke, baik. Selanjutnya. Ya. Satu, penyakitnya obesitas. Penyebab utama obesitas adalah adanya dampak lemak terlebih di dalam tubuh karena asupan kalori lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar. Gejala ketika indeks massa obesitas terjadi ketika indeks massa tubuh seseorang adalah 30 atau lebih besar. Gejala utamanya adalah lemak tubuh yang terlebih. 1. Tidak merokok. Cara mencegah: tidak merokok dan meminum minuman beralkohol. 2. Aneka ragam pangan, cukup sayuran, injak dan buah. Pencernaan, perbanyak konsumsi makanan berserat, jangan terlalu sering minum antasida, rutin berolahraga dan menghindari stres. Dari masalah yang lebih menjaga pola makan, memperhatikan kesehatan, dan olahraga. Sudah selesai? Oke, baik, kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk kembali duduknya. Yang lainnya sudah selesai? Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Sudah. Cukup saja satu LKPD satu kelompok, nggak apa-apa. Mana yang tadi sudah selesai? Ya. Ada lagi? Silakan. Oke. Nah, jadi untuk menambah ya pemahaman kalian tentang gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan dan pola gizi, ini ada lembar kerja individu ya, silakan dikerjakan ya lembar kerja individunya. Oke. Ya, ini meja Bapak ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan di meja Bapak. Ya, LKPD ya, silakan dikumpulkan. Nah, ini untuk menambah pemahaman ya tentang gangguan sistem pencernaan. Gimana? Lembar pengetahuannya sudah selesai? Belum. Silakan. Udah selesai? Sini. Pengetahuannya udah selesai, boleh dikumpulkan. Ya.
2 menit lagi ya, pengetahuannya diselesaikan waktunya. Sudah, silakan dikumpulkan ya, sudah ya. Sudah, kumpul ya. Kemudian kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kumpulkan ya. Oke, silakan. Ya, silakan ditentukan. Ya, oke, baik. Silakan baik tempat duduknya, kita simpulkan bersama-sama ya. Silakan. Ya, ada semua ya. Masih ada. Oke, silakan. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Masih ada yang belum? Oh, masih ada. 2 lagi ya. Oke, silakan siapa? Rizkia sama Vina. Vina udah. Ya, baik. Semuanya duduk kembali di tempat duduknya. Nah, kita review dulu untuk materi tadi ya. Nah, bahwasanya yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan itu penyakit yang sering kita jumpai sehari-hari, bahkan pada diri kita maupun pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu perlu kita menjaga kesehatan pencernaan dengan salah satunya menjaga pola makanan yang kita konsumsi ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi ketika ada diskusi di awal pembelajaran, ada teman kalian yang kreatif dan aktif menjawab pertanyaan saya ya. Tadi ada siapa di sini yang 2 orang? Nah, 2 orang ya. Nah, 2 orang ini dapat reward dari saya sebagai bentuk jawaban yang diberikan ya. Selamat ya. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya kita nanti di minggu pertemuan yang akan datang akan melakukan masih berhubungan dengan sistem pencernaan, tapi lebih ke zat aditifnya ya. Ke zat aditifnya nanti kita akan mencoba membawa bahan-bahan makanan yang terkandung di dalamnya itu zat-zat aditif ya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya sama kalian, apakah kalian hari ini mendapatkan ilmu atau ilmu yang terbaru dalam pembelajaran IPA? Dapat. Kalau dapat, berikan 1 tanda emoticon. Kalau kamu misalkan dapat bisa begini, kalau misalkan dapat bisa begini, gitu. Oke ya. Nah, kalian hari ini dapat pembelajaran ilmu baru dari IPA enggak? Ya. Dapat. Kalau dapat, berikan emoticon kalian. Ikutin Ya. Oke, good ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu, Bapak akhiri. Terima kasih semuanya yang sudah belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.